Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita persiapkan hati untuk beribadah. Kita masuk dalam saat teduh. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Banyak hal yang mempengaruhi pola kehidupan kita di tengah pandemi ini. Apakah kita sudah menggunakan waktu yang kita miliki dengan baik? Apapun yang kau perbuat, perbuatlah itu untuk kemuliaan nama Allah. Menyenangkan hati Tuhan dan menjadi serupa Kristus. Inilah doaku. Waktu menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua atas karena kasih karunia-Mu dan pemeliharaan daripadamu. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami. Kiranya kami terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa, membuka suara kita. Kita berdoa untuk kondisi negara kita saat ini yang sudah menerapkan cara hidup yang baru atau peraturan-peraturan yang baru, di mana pemerintah mencanangkan kita untuk terus hidup berdamai dengan COVID-19 ini, supaya kita boleh mematuhi peraturan pemerintah dan juga pemerintah boleh sigap untuk melakukannya dengan baik, untuk mengantisipasi bahkan juga untuk benar-benar mengatur negara ini dengan baik. Mari kita berdoa untuk tatanan yang baru ini dan pemerintahan kita. Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami juga boleh berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, yang telah Engkau pilih Tuhan, untuk presiden kami Tuhan, dan juga untuk semua jajarannya, bahkan untuk gugus tugas Tuhan yang sudah benar-benar berjerih lelah untuk mengatur, melihat keadaan negara kami, supaya negara kami ini boleh benar-benar aman, kondusif, dan siap untuk beradaptasi dengan keadaan, dengan kenyataan bahwa COVID-19 ini adalah pandemik yang harus terus dihadapi. Dan juga biarlah setiap kami juga boleh terus Tuhan memiliki pola pikir yang mau taat kepada pemerintah, supaya boleh mengikuti peraturan-peraturan, protokol-protokol untuk membuat COVID-19 ini tidak tersebar semakin jauh lagi, sehingga tidak ada korban, dan juga kami boleh benar-benar menjadi berkat buat banyak orang melalui mematuhi daripada peraturan pemerintah ini. Mari kita juga jemaat sekali kita mau berdoa untuk setiap daripada kita, supaya kita juga boleh ambil bagian dalam pembangunan gereja kita.
Puji Tuhan kalau pembangunan sudah kembali berjalan dan juga kita melihat bahwa Allah terus memimpin gereja kita untuk semakin hari semakin diperlengkapi setiap alat-alat yang diperlukan untuk menunjang pelayanan di gereja kita. Mari kita berdoa untuk ini, untuk pembangunan, untuk dana yang dibutuhkan, dan juga untuk tim pembangunan yang sudah juga memikirkan banyak hal supaya terwujudnya gereja kita yang lebih baik lagi mendukung sarana prasarana di tempat ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh melihat bahwa gereja kami terus mengadakan pembangunan untuk menunjang pelayanan di gereja kami. Engkau berkati Tuhan, supaya setiap para pemimpin, setiap tim daripada pembangunan gereja kami boleh terus Engkau berkati, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, supaya mereka juga boleh benar-benar mendapatkan anugerah-Mu untuk melayani di bagian ini dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati untuk dana yang dibutuhkan, Engkau cukupkan, dan untuk setiap tukang-tukang, bahkan juga untuk pengerjaannya nanti, keamanan semuanya, kiranya Engkau yang berkati Tuhan, supaya pembangunan gereja kami boleh tepat pada waktunya dan juga benar-benar menjadi berkat buat setiap jemaat kami yang ada di gereja gedung ini. Kami juga mau berdoa, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk kita sekalian, supaya di masa-masa seperti ini kita terus sama-sama semakin hari semakin bertekun beribadah, semakin hari semakin meningkatkan kerohanian kita, sehingga hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk masa-masa sulit seperti ini, kami terus semakin hari bergantung kepadamu, mengandalkan Engkau, dan membangun kehidupan kerohanian kami supaya sesuai dengan kehendak-Mu dan semakin serupa dengan Engkau. Kiranya Engkau yang menyertai kami dan Engkau memberkati kami Tuhan untuk melakukannya. Mari kita juga Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk doa-doa pribadi kita, supaya kiranya Tuhan juga yang benar-benar menjawab dan menyertai kita untuk setiap permasalahan dan kehidupan kita yang mungkin hari-hari ini tidak mudah. Saya persilakan Bapak Saudara untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Engkau terus menyertai kami. Banyak sekali pergumulan dalam kehidupan kami yang tidak kami bisa lakukan lalui dengan kemampuan kami. Engkau kiranya tolong, Engkau yang memberikan jawaban. Hanya demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Marilah dengan gereja di segala abad dan tempat kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan salam damai kepada keluarga di sekeliling kita. Salam damai. Jemaat silakan untuk duduk. Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau. Bentuklah kami menjadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu,
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sekali kalau pada hari Minggu ini kita boleh berkumpul di ibadah yang kudus ini. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami tadi boleh menyanyikan puji-pujian, bersaat teduh mengaku dosa, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, dan melakukannya. Tuhan juga kiranya memberkati hamba-Mu ini, melayakan hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan, supaya sungguh bisa menyampaikan isi hati Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu kepada kami sekalian. Hanya demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema dasar iman yang benar menghasilkan kemurnian. Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Semikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat gambar yang saya tampilkan berikut ini, kita pasti akan langsung paham. Ini adalah fondasi yang cukup terkenal di Indonesia, bahkan di dunia, yang diberi nama dengan kita taunya gitu ya, fondasi ceker ayam. Kita tahu kalau sebuah bangunan itu ingin didirikan, itu memerlukan yang namanya fondasi. Fondasi yang kuat akan membuat bangunan itu pun kokoh, berdiri tegak, tidak tergoyahkan oleh apapun. Demikian juga dengan kita, sebagai orang percaya, tidak mungkin dapat membangun kehidupan kita dan kerohanian kita dengan kualitas yang baik, apalagi murni, jika tidak memiliki fondasi hidup yang kokoh. Perikop yang baru kita baca barusan telah menjelaskan bahwa fondasi daripada kehidupan setiap orang percaya adalah Yesus Kristus. Jesus Christ is our foundation. Ya, perikop tadi yang kita baca itu bukan saja menyatakan atau menjelaskan bahwa orang percaya adalah bangunan Allah, melainkan juga suatu peringatan kepada jemaat Korintus yang pada saat itu sedang terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Ada 4 kelompok. Ada yang merasa kelompok Paulus, ada yang merasa kelompok Kefas, kelompok Apolos, dan juga kelompok Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini bukan kelompok kecil atau kelompok tumbuh bersama yang sama-sama bersekutu begitu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tidak. Tetapi ini merupakan kelompok-kelompok yang merasa kelompoknya itu lebih benar, paling benar di antara kelompok yang lain. Paulus perlu menegaskan hal ini kepada jemaat Korintus. Karena ketika terjadi kelompok-kelompok seperti ini, akhirnya yang terjadi adalah perselisihan
dan juga perpecahan di dalam jemaat Korintus pada waktu itu. Maka dari itu Paulus menegaskan bahwa setiap orang percaya itu memiliki satu pondasi yang tidak mungkin bisa terelakkan dan tergantikan, yaitu Yesus Kristus. Dari ayat 10 sampai 11 jelas sekali dikatakan bahwa Yesus adalah dasar yang kokoh, kuat, teguh, dan tidak bisa tergantikan oleh apapun dalam kehidupan orang percaya. Di atas dasar yang teguh ini harusnya juga jemaat Korintus sadar untuk mempengaruhi cara mereka untuk memilih bahan-bahan yang akan disusun atau ditempatkan di atas pondasi itu, supaya tercipta suatu bangunan yang baik, indah, dan tahan uji, bahkan tak lekang oleh waktu. Paulus menyatakan bahwa bahan-bahan itu harusnya adalah berupa emas, perak, dan batu permata. Ini adalah bahan-bahan yang mulia, bahan-bahan yang kuat, yang baik, yang kalau diletakkan di dalam sebuah bangunan itu akan menjadi yang bahan-bahan yang membuat bangunan itu indah, lalu juga kuat, dan juga tahan uji. Namun ketika berbicara tentang bangunan, Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan sebuah bangunan yang cukup megah di daerah Barcelona, Spanyol sana, yaitu suatu gereja yang bernama ini, Templo Espirituario de la Sagrada Familia, atau biasanya dikenal dengan Gereja Sagrada Familia, yang artinya Gereja Pelayanan Keluarga Kudus. Bapak Ibu Saudara, ketika melihat gambar ini saja saya pengen banget ke Barcelona untuk melihat begitu, semegah apa gereja ini, sebagus apa gereja ini. Karena gereja ini itu sudah dinyatakan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Dan bukan itu saja Bapak Ibu Saudara, gereja ini begitu megah dan sampai hari ini belum selesai pembangunannya. Sampai arsiteknya yang membangun sudah meninggal Bapak Saudara, dan sekarang sudah digantikan. Dan masih berlanjut, saya dengar rencananya akan diselesaikan sampai tahun 2026. Tapi kita tidak tahu dengan keadaan saat ini. Bapak Ibu Saudara, gereja ini dibangun dari tahun 1882. Dan pemilihan arsitekturnya dicampur dengan pemilihan gaya gotik yang indah begitu ya. Lalu juga dengan lengkungan-lengkungan tertentu, belum lagi interiornya, pemilihan bahan-bahan bangunannya, dan juga ukuran-ukuran yang ditempatkan. Belum jadi saja saat ini kita lihat gambarnya begitu indah Bapak Ibu Saudara, begitu megah, dan bahkan diakui oleh dunia menjadi suatu warisan dunia yang perlu dihargai oleh orang-orang begitu. Saya rasa perlunya orang-orang zaman hari ini, begitu zaman ini, melihat tentang bangunan itu harusnya mendirikannya, memikirkannya itu seperti ini, supaya terjadi suatu bangunan yang indah begitu. Namun jemaat Korintus ketika tahu dasar hidup mereka adalah Yesus Kristus, dasar iman mereka adalah Yesus Kristus yang kokoh dan kuat, mereka gagal Bapak Ibu Saudara. Mereka gagal menyusun bahan-bahan untuk membangun di atas fondasi itu dengan bahan-bahan yang berkualitas. Mereka lebih memilih rumput kering, jerami, dan kayu, bahan-bahan yang kurang bernilai harganya. Bukan tidak berguna, tapi kurang bernilai harganya dan tidak tahan uji. Bahan-bahan ini adalah bahan-bahan bangunan yang tidak bersifat permanen tentunya, yang tidak kuat dan tidak kokoh, bahkan tidak indah. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa jemaat Korintus bisa gagal? Bapak Ibu Saudara, jemaat Korintus gagal karena mereka terpengaruh dengan guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini menyelusup kepada jemaat Korintus sehingga menimbulkan pola pikir yang salah, cara pikir yang salah. Dan alhasil adalah jemaat Korintus terbagi menjadi kelompok-kelompok, menimbulkan perselisihan, perpecahan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca di pasal ke-5 ayat 1, Paulus mengatakan bahwa terdapat dosa percabulan di antara jemaat Korintus, dan itu dibiarkan. Bahkan
Paulus mengatakan bahwa dosa percabulan ini tidak terdapat di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Wow, betapa mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lanjutkan tadi baca di ayat yang ke-17, Paulus mengatakan bahwa jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Di sini harusnya orang-orang Korintus tahu bahwa mereka adalah bait Allah. Mengapa? Karena Paulus sudah meletakkan dasarnya sejak daripada jemaat Korintus itu didirikan. Dasarnya sudah jelas, yaitu Yesus Kristus. Dan mereka sudah tahu bahwa mereka itu bangunan Allah, milik Allah, bait Allah, dan roh Allah diam di dalam mereka. Tapi mereka gagal. Mereka terpengaruh oleh yang namanya guru-guru palsu yang menyatakan seolah-olah keselamatan itu dari saya, bukan Kristus. Atau bisa kita baca di yang berwarna merah ini, saya Kristus, ibaratnya begitu. Sehingga tergantikan fondasi itu dan membuat orang-orang Korintus tidak memiliki suatu fondasi yang kokoh, tidak menghasilkan kemurnian, tetapi kecemaran yang terjadi. Separah itu Bapak Ibu Saudara jemaat Korintus. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya Tuhan ingin menyampaikan suatu kata saja yang perlu kita pelajari hari ini sebenarnya, yaitu waspada. Kalau jemaat Korintus yang sudah mengetahui tentang yang namanya pondasi hidup mereka adalah Yesus Kristus, tetapi mereka bisa gagal dalam membangun kehidupan mereka, membangun kerohanian mereka, sehingga terjadi perpecahan, bahkan ada dosa percabulan yang sangat mengerikan. Hanya satu kata, waspada bagi kita semua. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita semua memiliki kemampuan untuk memilih pengkhotbah-pengkhotbah dimanapun yang kita mau, di channel-channel YouTube yang kita tahu. Mungkin kita melihat bahwa banyak sekali pengajar-pengajar, pengkhotbah yang begitu terkenal, yang keren, yang gagah, yang cantik, yang ganteng, yang pandai, dan membuat kita merasa orangnya ramah, kepribadian ramah, dan juga pribadinya sangat baik, karakternya baik. Tetapi kita tetap perlu waspada dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikannya. Apakah kita menguji pengajaran-pengajaran itu, atau kita hanya tertarik karena dia banyak pengikutnya, dia ganteng, dia cantik, pembawaannya enak, suasana yang dibangun membuat saya nyaman. Itu betul Bapak Ibu Saudara, itu baik. Tetapi kita perlu menguji pengajarannya, apakah sesuai dengan firman Tuhan dan berpusat kepada Yesus Kristus atau tidak. Bagi kita perlu sekali waspada tentang ajaran ini. Kita tidak boleh sembarangan menerima ajaran, karena kita adalah bangunan Allah, bait Allah. Dan bagi kita sekalian, bagi kami para pengkhotbah, mungkin juga guru sekolah minggu, dan semua pengajar kebenaran firman Tuhan, saya rasa kita pun perlu waspada dengan apa yang kita ajarkan kepada jemaat kita, kepada anak sekolah minggu kita, dan semua orang yang menerimanya. Apakah benar ajaran itu berasal daripada kebenaran firman Tuhan, atau dari diri kita sendiri dan untuk keuntungan kita sendiri? Bapak Ibu Saudara, ajaran yang salah akan membawa kepada kehancuran gereja dan pribadi setiap orang percaya. Karena itu, marilah kita membangun kehidupan kita, kerohanian kita, di atas dasar iman yang teguh, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita bisa menghasilkan kemurnian hidup, kemurnian kerohanian kita, dan membangun dengan bahan-bahan atau juga dengan ajaran-ajaran yang baik yang berpusat kepada Kristus. Ingat, Kristus adalah satu-satunya fondasi hidup kita yang akan menghasilkan kemurnian, dan kita tidak boleh sembarangan untuk mengabaikan itu. Ingat, kita adalah bait Allah. Setiap orang percaya adalah bait Allah.
Perhatikanlah ajaran apa yang sedang kita gunakan untuk membangun kerohanian kita, membangun kehidupan kita. Karena ketika ajaran itu salah dan kita menerimanya, maka kehancuran yang akan terjadi. Bukan kepada diri kita sendiri, tetapi kepada gereja. Dan juga mungkin ketika kelak kita terus melakukan itu semua dan tanpa sadar menerima ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak berpusat kepada Kristus, kita akan meninggalkan iman percaya kita. Karena hidup kita menjadi bobrok, cemar, dan tidak peduli dengan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bertanggung jawab penuh atas apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Bukan karena perbuatan kita membawa kepada keselamatan, tetapi harusnya keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus itulah yang mempengaruhi perbuatan kita. Dan kita akan mempertanggungjawabannya kelak ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Fondasi hidup kita, dasar iman kita adalah Yesus Kristus yang harusnya mempengaruhi kita untuk membangun kehidupan kita, membawa kepada suatu kemurnian yang dilihat oleh orang dan juga memancarkan kemuliaan Allah. Marilah mulai hari ini kita bangun kehidupan kita, kita bangun kerohanian kita dengan baik, dengan kokoh, tahan uji, indah dan tak lekang oleh waktu. Dengan cara kita memperhatikan pengajaran apa yang kita terima, dengan cara kita memilih pengajaran yang baik yang berpusat kepada Kristus. Mari kita perhatikan cara berpikir kita, apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana dengan cara kita bertindak? Apakah sudah sesuai dengan yang Tuhan mau, yang Alkitab ajarkan kepada kita? Sesuaikah dan berpusatkah kepada teladan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita? Karena kita adalah bait Allah, kita adalah bangunan Allah, milik Allah. Dan semua yang ada dalam diri kita itu sudah seharusnya serupa dengan Yesus Kristus, Sang fondasi iman kita, yang bernilai sangat mahal dan tak tergantikan, yang membuat kita menjadi orang-orang percaya yang tahan uji, yang membuat kita murni dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Waspadalah Bapak Ibu Saudara dengan kehidupan kita, cara berpikir kita, supaya sungguh ketika kita melakukannya dengan benar-benar berpusat kepada Yesus Kristus, hidup kita akan berubah. Jemaat kita akan dibangun, gereja akan terus dibangun dengan baik dan memuliakan Allah, dan hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Allah. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua, dan marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk waspada dengan kehidupan kami, untuk waspada dengan pengajaran-pengajaran yang mungkin kami terima tetapi tidak berpusat kepada Engkau Bapa, kepada Sang Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah memberikan kami keselamatan dan hidup yang kekal. Bapa, ampunilah dosa-dosa kami kalau pada sampai hari ini kami masih salah dalam bertindak, kami masih salah dalam cara berpikir kami. Kami masih tidak memusatkan hidup kami, kerohanian kami kepada Engkau. Ampunilah dosa-dosa kami. Dan biarlah mulai hari ini Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dimampukan untuk memilah, untuk memilih pengajaran-pengajaran yang baik, yang dapat membangun kehidupan kami, kerohanian kami, sesuai dengan teladan Tuhan Yesus, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau nyatakan di dalam Alkitab. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami, Engkau sertai kami, dan Engkau yang terus menguduskan kami setiap harinya untuk semakin hari, semakin murni sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan doksologi.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, setiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, saat teduh ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian di tempat masing-masing dalam ibadah online ini. Tuhan kiranya memberkati kita dalam ibadah-ibadah kita, dan kami juga berpesan kedatipun ibadah di rumah, harap dengan sikap yang sewajarnya, karena kita menghormati Tuhan kita yang kita sembah, yang kita di mana kita beribadah bersama-sama. Nah, saudaraku sekalian dikasih Tuhan, selamat ulang tahun kepada saudara yang berulang tahun dalam seminggu ke depan, yaitu Cia Iyun, Juniati Chandra, Ignatius Cecep Dermawan, Albert Yunita, Roslina Junaidi. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dalam meniti dan menjalani masa depan masing-masing. Jemaat dikasih Tuhan, saudara juga bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, dan rekening gereja tertera dalam layar yang tertera di depan televisi ataupun di depan HP saudara masing-masing. Silakan mempersembahkan kepada Tuhan, dan atas persembahan saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyampaikan kepada saudara bahwa pembangunan gereja kita, khusus pemasangan lift, dimulai lagi pada bulan Juni ini, dan persembahan untuk pembangunan bisa saudara sampaikan kepada pada rekening pembangunan yang tertera di layar handphone atau di layar televisi saudara masing-masing. Terima kasih atas persembahan jemaat, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah hari ini, sampai berjumpa kembali dalam ibadah online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.